Kiranya Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan pendek saja dari saya sebagai landasan di dalam keluarga ya, sebagai tuntunan di dalam keluarga ya. Renungan saya tidak panjang, kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Dan seterusnya sampai ayat ke-33 ya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah berat istri sama seperti Kristus adalah Allah. Dialah yang menyelamatkan. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri terhadap suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah melayaninya. Ayat 26. Untuk mewujudkannya sesudah yang menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya yang memperhatikan jemaat tidak ada bagiannya dengan tetapi supaya jemaat dan saudara tidak. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang memuji dirinya sendiri, tetapi mengasihi saudara sama seperti Kristus adalah jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31. Sebab kita melakukan dan satu dengan istrinya, sehingga mereka itu menjadi satu. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33. Kamu juga, bagi kamu masing-masing keluarga, kasihilah istrimu seperti diri sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar terjadinya perceraian itu bukan hanya di kalangan artis ya. Kalau kita mendengar perceraian di kalangan artis itu lumrah bagi saya ya. Di TV, di media itu lumrah. Tapi perceraian itu juga terjadi di kalangan orang Kristen. Pernah dengar nggak? Banyak. Ya. Perceraian itu terjadi di kalangan orang Kristen. Penyebabnya itu sangat-sangat sederhana. Apa kan Bapak Ibu Saudara? Kalau tahu penyebabnya, ketidakcocokan. Kalau orang berkata ketidakcocokan, itu sudah sulit. Untuk apa? Untuk dipersatukan, benar nggak? Saya seperti ini, kamu seperti itu. Nah, kalau berbicara ketidakcocokan itu sudah sulit untuk dipersatukan. Kenapa saya katakan sulit? Ego masing-masing tinggi. Ego masing-masing merasa dirinya paling baik. Saya kadang-kadang sering melihat perceraian itu dari sana. Saya kadang-kadang berita di WA tuh, ibu ini bercerai dengan bapak ini, ibu ini bercerai dengan bapak ini. Itu saya. Mereka semua bukan orang di luar Tuhan, tapi orang Kristen. Kenapa bapak ibu dengar perceraian orang Kristen? Karena alasan ketidakcocokan itu yang membuat mereka bercerai. Ya. Membangun hubungan suami istri itu mudah sulit, benar nggak? Saya katakan mudah sulit. Rasanya kalau mau nikah dia doa ya, aku mau nikah. Nanti setelah menjalin hubungan gimana? Kadang-kadang suami tidak
Ya kadang-kadang kita sendiri ya, kalau mendengar perceraian, aduh anak Tuhan bercerai, aduh anak Tuhan seperti ini. Kadang-kadang miris ya hati saya sebetulnya nggak betul, saya miris banget. Kenapa anak Tuhan bisa dipersatukan, dua menjadi satu? Harusnya nggak benar nih, tetap harus utuh ikatan suami istri itu. Saya beberapa hari ini diminta orang untuk memberkati nikah ya. 2 kali saya diminta memberkati nikah. Saya nggak langsung iya kan, tapi saya kasih persyaratan. Harus ini. Kenapa tidak seperti itu? Satu saat saya pernah memberkati nikah. Jujur saya pernah memberkatinya dengan namanya itu. Saya berkati di rumah dulu saya. Tahu-tahu setelah diberkati, catatan sipil 3 minggu urus. Nah, saya sebagai hamba Tuhan dosa di hadapan Tuhan. Saya belum melakukan pemberkatan. Kalau catatan sudah dosa saya di hadapan Tuhan. Kan nggak sah di negara. Nah, itu loh jadi beban seorang hamba Tuhan kalau memberkati. Sekarang aturan gereja, pemberkatan harus ada yang 1 sampai 4. Gereja harus punya ketua. Kalau tidak seperti itu, kita nanti dituntut di hadapan Tuhan, juga dituntut di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau seorang pasangan tidak mengurus catatan sipil, pasti nanti pisah. Ya pasti pisah. Kenapa saya katakan seenaknya kalau saya tidak tercatat catatan sipil kok. Saya istilahnya kali Jawa kali sipil. Pedas saya enak sendiri, benar nggak? Makanya saya sama suami belajar saya. Kalau ada orang menikah, saya minta N1 sampai N4 sebagai bukti saya. Nanti kalau dia nggak urus catatan sipil, saya yang menuntut. Dia untuk apa istilahnya tanggung jawabnya dia. Itu. Jadi setiap gereja dituntut kalau pemberkatan harus sampai N1 sampai N4 itu yang belum menikah. Nah, kalau statusnya sama seperti saya sampai N5, berarti ada cerai mati. Itu yang dituntut pemerintah sekarang kepada gereja-gereja. Ya, dalam pembacaan kita kan di Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus bagaimana memahami hubungan suami istri yang tercermin pada hubungan antara Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri itu adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Kepalanya siapa? Nah, istri sebagai jemaat, itulah yang dituntut Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita lihat apa yang seharusnya dilakukan. Ya, sebagai pasangan suami istri, ya, hubungan antara Kristus dan jemaat. Kita lihat yang pertama, seorang istri harus tunduk kepada suami. Kita lihat di dalam ayat ke-22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada siapa? Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Kesediaan untuk tunduk atau merendahkan diri kepada suami itu adalah wujud ketaatan kepada siapa? Bukan ketaatan kepada suami, tapi ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada itu adalah alasan utama seorang istri harus bersikap hormat dan tunduk kepada suami. Kalau istri tunduk, berarti suami tidak boleh menjaga. Adakah sekarang pun suamiku, istriku nurut banget sama saya, bos, aku seenaknya tak tindas kayak gini, salah ini. Kalau istri tunduk kepada suami itu merupakan rasa hormat, rasa sayang, saya katakan juga sayang. Seorang istri nggak akan tunduk kalau tidak ada rasa sayang dalam dirinya, bukan? Kalau istri ada rasa sayang sama suami, pasti menuruti semua kata-kata suami, pasti tunduk kepada suami. Tapi kalau istri sudah nggak ada rasa sayang, nggak akan pernah tunduk kepada suami. Saya banyak sekali ya mendengar cerita-cerita dari ibu-ibu. Ya, kenapa kamu nggak tunduk sama suami? Aku nggak ada rasa sayang lagi sama suami. Aku nggak ada rasa simpati lagi sama suami. Aku nggak ada rasa kagum lagi sama suami. Nah itu yang membuat istri nggak tunduk pada suami. Nah, kita coba baca ayat 33 supaya jelas di situ ya. Ayat 33. Ini ayat 33.
hendaklah menghormati suami. Kata yang belakang ini, istri hendaklah menghormati suami. Ini merupakan keharusan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan harus berikan kepada seorang istri. Tunduk kepada suami. Supaya apa? Suami sebagai imam itu bisa memerintah. Suami sebagai imam itu dia menjadi kepala. Kalau istri tidak tunduk pada suami, suami tidak akan bisa mengepalai keluarga. Benar nggak? Coba suami membantah. Coba suami istri coba istri membantah. Suami tidak akan bisa memimpin keluarga. Saya mau ucap syukur kepada Tuhan. Biarpun saya menikah dengan suami, tapi anak-anak saya jujur dekat sama suami saya. Jujur dekat. Saya lebih mengalah biar mereka berkomunikasi. Kalau mereka berkomunikasi, saya udah tidur aja kan. Biar laki-laki ketemu laki-laki. Saya yang perempuan ngalah aja. Saya yang pakai selektif ngalah. Biar mereka sendiri yang bersengkrama. Supaya apa? Mereka benar-benar. Seperti itu. Jadi apa? Yang harus dilakukan adalah istri harus tunduk kepada suami. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Ya, sebagai hubungan suami istri antara Kristus dengan jemaat. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang kedua adalah suami mengasihi istri. Kasih itu harus dimiliki seorang suami yang mau berkorban. Kalau suami mengasihi istri, pasti mau berkorban. Gak akan egois, gak akan mengasihi diri sendiri. Dia akan mengasihi istrinya. Ya, bahkan dia akan memperlakukan seperti Tuhan memperlakukan jemaat. Kalau kita lihat, Tuhan mengasihi jemaat, rela mati di atas kayu salib bagi kita. Rela mati tidak saja sekedar mati, tapi seluruh dosa umat manusia yang ditebus di atas kayu salib. Demikian juga suami. Seorang suami kalau cinta istri, maka dia akan mengasihi istri. Dia akan tahu apa istilahnya aten-aten istrinya, keinginan istrinya, itu pasti akan tahu. Segala apa yang menjadi keinginan istri pasti akan tahu. Kenapa? Mereka sudah satu daging, tidak akan pisahkan melekat. Dua menjadi satu. Rasa kasih sayang seorang suami kepada istri bukti bahwa suami itu benar-benar memperhatikan istri. Seperti Kristus memperhatikan jemaat-jemaatnya. Kalau kita mengingat kembali ya, betapa Tuhan sangat luar biasa menebus umat manusia ya, dari manusia yang berdosa yang ditebus, disucikan, dikuduskan. Ya. Tuhan menebus kita itu enggak sekedar menebus, darahnya itu tercurah bagi kita. Kalau kita nonton apa kematian Tuhan Yesus itu ini, kadang-kadang saya nangis kalau lihat film seperti itu. Betapa Allah mencintai manusia di muka bumi ini seperti itu, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Demikian juga suami-suami. Di sini ada berapa orang? Bapak-bapak 1, 2, 3. 3 bapak-bapak. Di sini ada 3 bapak-bapak. Kasihilah istri bapak-bapak. Mengasihi dengan tulus, bapak, jangan dengan pak. Kalau bapak bisa mengasihi istri dengan tulus, berkat itu dicurahkan sangat luar biasa. Demikian juga istri. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, berkat itu akan dicurahkan sangat luar biasa. Suami saya kadang gini ya, jujur. Saya kesaksian, dia kadang gini. Saya itu kadang-kadang Bu, ada orang bilang saya, Bu ada berkat, enak sekali ya kamu ya. Dia katakan gitu, orang berkat, Bu ada kirim berkat. Saya aja kerja jadi teknisi malah boleh saya gak dapat pelanggan. Kadang-kadang ini, saya ngomong gini, kita hidup melayani Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Saya berusaha untuk hidup dengan Tuhan. Saya berusaha untuk hidup tunduk dengan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan saya kerjakan. Karena apa? Kalau kita menghargai Tuhan sungguh-sungguh, kita melekat kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu gak akan pernah tutup mata. Jujur, saya selama pandemi maaf ya, masalah kebutuhan rumah tangga, beras semuanya Tuhan sediakan.
daging. Nah, kalau kita sebagai pasangan suami istri atau sebagai suami ya menempatkan prinsip satu daging, nggak akan pernah cerai, benar nggak? Saya percaya nggak akan pernah cerai, karena dia ingat janji pernikahan. Kalau kita ingin jadi pernikahan, sehidup mau yang ini, nggak akan pernah terjadi perceraian. Karena apa? Kita ingat janji nikah kita di hadapan Tuhan. Janji nikah kita itu loh dilihat Tuhan dan disaksikan jemaat. Jangan main-main dengan janji nikah. Karena apa? Saksinya Tuhan itu dan jemaat. Kalau jemaat kita masih bisa ya, kalau Tuhan nggak bisa. Tuhan yang menyaksikan, Tuhan yang membuat. Nanti nggak bisa kita ngomong apapun nggak bisa. Dengan alasan apapun kita tidak percaya, tidak bisa. Manusia menikah sekali seumur hidup, mau yang memisahkan. Kalau kita ingat bahwa suami istri satu daging, maka saya yakin dan percaya tidak akan pernah. Karena kita yakin kita dipersatukan Tuhan, diberkati dengan pernikahan suci, janji kita kepada Tuhan dan kepada jemaat. Yang menjadi penguat adalah janji kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu dari kita. Kalau kita percaya, saya kenapa? Tiga hal itu yang harus kita perhatikan sebagai pasangan suami istri. Menjalani rumah tangga itu memang terkadang ngomong orang sulit, tapi bagi saya tidak. Asal kita pedomannya adalah Kristus dan jemaat. Bagaimana Kristus sebagai kepala dan jemaat itu sebagai anggota, itu tidak akan pernah terjadi perceraian. Yang terkadang ya orang membuat rencana pernikahan pindah mewah ya. Waduh, pernikahannya di sini mewah, dengan budget segini, dengan undangan segini, ya, dengan konsumsi segini. Tapi di dalam menjalani hidup kadang-kadang tidak seindah saat kita saat kita mau nikah, nggak akan seindah itu. Ada liku, ada tantangannya, ada permasalahan. Tapi bagaimana kita membuat permasalahan itu netral, ditiadakan, supaya apa? Pernikahan kita ini langgeng di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita ya sebagai pasangan suami istri, kita mohon lebih mendekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Pernikahan yang kita jalani ini langgeng selamanya. Kita nggak tahu nantinya gimana. Ada beban di tengah jalan, kita nggak ngerti. Ya. Tapi kalau kita berpedoman kepada Kristus adalah kepala dan jemaat, rumah tangga kita, keluarga kita pasti ya. Jadi ya, saya mengharapkan kita sebagai pasangan suami istri keluarga, kita mau hidup mengasihi suami, sebagai istri tunduk kepada suami. Ya, kenapa kita sebagai istri tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala rumah tangga, imam bagi kita. Kalau kita bisa menempatkan suami sebagai imam, anak-anak pasti akan melihat, ini loh mamaku bisa menempatkan papaku sebagai imam. Itu yang terpenting. Dan suami kita mau belajar mengasihi istri. Kita tidak lagi dua, tetapi satu di dalam pernikahan yang kudus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tema saya berjudul keluarga berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan pujikan semusim berlalu. Amin.